TV. Fenomena yang terjadi di sekeliling saya ketika banyak teman-teman di daerah yang bersuara lantang, tidak boleh saya diamkan. Saya selalu percaya bahwa mendiamkan kesalahan itu adalah sebuah kejahatan. Kalian merasa punya tanggung jawab? Saya bukan hanya ingin membantu diri saya, tapi semoga ada yang terbantu dari suara itu. Para Gen Z ini sebagai bagian dari bonus demografi ini, mereka tahu gak sih? Rosi, Sabtu 12 Juli pukul setengah 11 malam di Kompas TV. Informasi mancanegara di Kompas Pagi, puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan di ibu kota Yaman Sanaa pada hari Jumat menyatakan dukungannya kepada warga Palestina di jalur Gaza. Para pengunjuk rasa memadati jalan-jalan di ibu kota, mengibarkan bendera besar Yaman dan Palestina sebagai simbol solidaritas terhadap rakyat Gaza. Suasana dipenuhi teriakan yel-yel yang mengecam keras tindakan militer Israel serta dukungan Amerika Serikat terhadap serangan tersebut. Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 57.000 warga Palestina, lebih dari separuhnya merupakan wanita dan anak-anak. Sekelompok aktivis Israel berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem pada hari Jumat, menyerukan gencatan senjata komprehensif untuk mengakhiri perang di Gaza. Para demonstran mendesak pemerintah Israel untuk segera mengakhiri perang di Gaza. Pengunjuk rasa juga mengkritik pekerjaan Yayasan Kemanusiaan Gaza, sebuah organisasi Amerika yang didukung Israel yang menjalankan program bantuan baru di Gaza yang telah dirusak oleh kekerasan dan kontroversi. Sementara itu, Netanyahu berpegang teguh pada gagasan bahwa Hamas harus dihancurkan. Sementara Hamas menginginkan akhir perang sepenuhnya setelah gencatan senjata 60 hari yang diusulkan. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 57.000 warga Palestina. Lebih dari separuhnya merupakan anak-anak menurut Kementerian Kesehatan Gaza. A message from yesterday. Good evening, Tal. We can no longer leave the house except for strictly necessary tasks. The situation in our area is very difficult and dangerous. Today, my brother's wife and his daughters fled their area and came to stay with us. Our situation is indescribable. We are exhausted. The children are terrified and so are we. Keep praying for us. Every day we have hope that there will be a ceasefire deal, but unfortunately it's like giving us painkillers to keep us quiet. They're pretending that they want the deal, but at the same time they're trying to destroy us. Saudara, setidaknya 9 penumpang tewas setelah sekelompok bersenjata menyerang 2 bus di Pakistan Barat Daya Kamis waktu setempat. Serangan terjadi pada Kamis malam saat bus sedang melakukan perjalanan dari kota Quetta menuju provinsi Punjab. Pejabat kepolisian menyebut para penyerang awalnya menculik para penumpang lalu menembaki korban. Pejabat kepolisian juga menyatakan polisi sedang mencari para pelaku penyerangan yang melarikan diri usai menembaki korban. Belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas aksi brutal ini dan polisi menduga serangan dilakukan oleh kelompok separatis yang sering menyasar bus yang melakukan perjalanan ke wilayah Balochistan. Ribuan orang dari Bosnia berkumpul di Srebrenica untuk memperingati 30 tahun pembantaian lebih dari 8.000 anak laki-laki dan laki-laki Muslim Bosnia. Sebuah kekejaman yang telah diakui sebagai satu-satunya genosida di Eropa setelah Holocaust. Puluhan pejabat dan tokoh internasional menghadiri upacara peringatan dan pemakaman 7 korban pembantaian tahun 1995 yang baru teridentifikasi, termasuk 2 pria berusia 19 tahun dimakamkan dalam pemakaman massal di pemakaman luas dekat
bernikah di hari Jumat. Di samping lebih dari 6.000 korban yang sudah dimakamkan di sana. Majelis Umum PBB tahun lalu mengadopsi resolusi untuk memperingati genosida ini pada peringatan 11 Juli. Konflik di Bosnia meletus pada 1992 ketika warga Serbia Bosnia mengangkat senjata dalam pemberontakan terhadap kemerdekaan negara tersebut dari bekas Yugoslavia dengan tujuan untuk mendirikan negara mereka sendiri dan akhirnya bersatu dengan negara tetangga Serbia. Lebih dari 100.000 orang tewas dan jutaan orang mengungsi sebelum perjanjian damai yang ditengahi Amerika Serikat dicapai pada tahun 1995. Ne mere se promijeniti, ostaje. Ostaje ona je tuga, ovo voda da što vidiš, ovaj strah, ovo sve. Ja sam ovo sve preživjela. Kad smo oca odveli od mene, kad su natezali pušku na jednog čovjeka koji je izgubio ženu, bila mu granata, oteše mu curc od 2 godine, drugo od 4 i odvedoše je. Hajde sad, pa nemoj biti strah. Sejumlah pekerja kera biru di Philadelphia, Amerika Serikat mogok kerja karena menuntut upah yang lebih tinggi dan layak di tengah lonjakan harga yang semakin tinggi di Amerika. Akibatnya, saudara, sampah kota kian menumpuk karena tidak ada pekerja yang mengangkutnya. Di tengah aksi mogok pekerja kerah biru di Philadelphia, Amerika Serikat, sampah di sejumlah permukiman kian menumpuk. Tak ada satupun petugas sampah yang mengangkut karena mereka sedang melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut upah kerja yang tinggi dan layak. Pemogokan yang dilakukan oleh Dewan Distrik 33 dari Federasi Karyawan Negara Bagian, Kabupaten, dan Kota Amerika melibatkan hampir 10.000 pekerja. Dalam aksi mogok ini, hakim berpihak pada pemerintah kota dengan memerintahkan beberapa karyawan penting untuk kembali bekerja di pusat layanan penting, seperti 911, Departemen Air, dan Bandara. Namun, tidak memberikan solusi. Salah satu pekerja yang ikut dalam aksi mogok sebenarnya ingin kembali bekerja, tetapi mereka ingin pemerintah peduli pada kesejahteraan mereka di masa depan. So it's been very tough. This is day 8 for us. This is a new experience for a lot of us, but we're out here fighting as hard as we can. Every one of us love what we do, so we want to get back to work. So we're just like toughing it out. We're working together as a family, as a unit, and we're going to make it through this strike, and we're just ready to get back to work. Dalam masa aksi kerja selama 8 hari, baik pekerja maupun pemberi upah hanya bertemu sekali sejak pemogokan dimulai. Namun, baru ada rencana perundingan kembali pada hari Selasa pekan depan untuk membahas nasib pekerja. Selama menunggu perundingan terjadi, untuk menyiasati sampah yang kian menumpuk, beberapa penduduk dan pemilik usaha kecil bahkan harus menyewa pengangkut sampah dadakan untuk membersihkan sampah yang semakin mengganggu kenyamanan. Seorang mantan pekerja sanitasi yang sekarang bekerja sebagai pengangkut sampah swasta mengatakan, ketegangan di seluruh kota kian memanas. Yes, the city is in an interesting place right now. I've been joking around and I've been telling people it's like Gotham City with water ice, right? We have trash everywhere. People, some people are angry. There's tension. Family members are arguing over what side you're on. And so right now the city is a little bit of unrest. So our goal is to hopefully relieve some of that tension by cleaning as many blocks as we can, picking up as much trash as we can for customers, just to give some ease and some peace. Kota Philadelphia telah menetapkan sekitar 9 lokasi sebagai pusat pembuangan sampah rumah tangga, tetapi beberapa lokasi sudah penuh sesak. Wali Kota Philadelphia memberi tanggapan atas aksi pekerja dengan tetap teguh pada tawarannya untuk menaikkan gaji sekitar 3% per tahun selama kontrak 3 tahun, yang merupakan tambahan dari kenaikan gaji 5% yang ia berikan sebagai tanda perdamaian kepada keempat serikat pekerja kota besar setelah menjabat tahun lalu. Mainan trendy Tiongkok telah sering muncul di pameran internasional baru-baru ini. Bahkan mainan itu menjadi perhatian. Mainan trendy tradisional ini dilengkapi dengan otak AI dan akan dapat menjawab pertanyaan sesuai permintaan. Dongguan, Provinsi Guangdong di Tiongkok Selatan baru-baru ini mengadakan
sesi pertukaran pengembangan industri mainan yang mendukung AI. Sejumlah perusahaan mainan dan pakar di bidang AI mengeksplorasi jalur baru mainan AI. Perusahaan mainan menggunakan teknologi AI untuk mengoptimalkan pengembangan dan produksi cetakan mainan trendy, meningkatkan efisiensi desain. Perusahaan chip Hulu dan model besar meluncurkan produk yang dipersonalisasi dan disesuaikan dengan mainan, sehingga nilai tambah produk mainan AI telah meningkat secara signifikan. Sebagai basis produksi dan ekspor mainan terbesar di Tiongkok, Provinsi Guangdong memiliki potensi besar di bidang mainan yang mendukung AI. 以前的话，我们主要还是卖一个外观设计和一个它产品背后的故事。现在呢，就是它可以定义角色，比如说我给它定义成我的好朋友，它以后就会变成这个好朋友来跟你聊天。 Dongguan juga manufaktur untuk industri mainan global, sedang mengalami transformasi untuk membuat lebih banyak mainan yang dapat dikoleksi dan dirancang didorong oleh permintaan domestik dan daya tarik internasional. 我们看到一个很大的特点是什么呀？就是美国的 AR 玩具非常贵啊，中国的玩具呢，它的成本控制会非常好，这就使得我们有一个非常大的一个溢价空间，使得我们的 AR 玩具啊这个企业它去出海就带来了非常大的一个动力。 Pada tahun 2023, kota ini secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota mainan seni yang menggarisbawahi peran utamanya dalam ekonomi mainan global. Usai jeda, informasi mancanegara lain yang akan hadir di Kompas Pagi, diantaranya ibu kota Ukraina Kiev kembali dihujani drone dan rudal Rusia. Sedikitnya 2 orang tewas dan 13 orang terluka. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen,